Halo, cek cek cek. Oke, standby ya. Halo sobat muda semuanya, selamat datang di Hamka Muda. Perkenalkan saya Maridal Uza dan ini adalah episode pertama kita di podcast Hamka Muda. Saya ingin bercerita sebenarnya kenapa podcast ini ada terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang tema-tema ataupun kenapa harus ada Hamka Muda ini. Jujur awal ide membuat podcast ini muncul dari kegelisahan pribadi saya dan saya melihat fenomena yang sedang terjadi saat ini. Suatu hari saya sedang scroll di Instagram, kemudian melihat berita anak muda tawuran, narkoba, dan juga bahkan ada yang saling hujat di kolom komentar hanya karena beda pilihan politik saja. Dan di timeline yang sama ada postingan seorang influencer yang pamer kemewahan, tapi di balik layar hidupnya ternyata penuh kecemasan. Saya berpikir ada yang salah dengan kita. Di era yang serba terhubung ini, kok rasanya masih banyak yang kehilangan arah di tengah kebisingan informasi. Kita malah makin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang baik. Atau pernah tidak kalian atau kita merasa lelah tapi bukan karena fisik? Lelah karena rutinitas yang tidak ada ujungnya, bahkan lelah karena selalu membandingkan diri dengan orang lain. Lelah karena merasa hidup seperti berjalan di atas treadmill dan kita bergerak terus tanpa arah dan hanya di situ tanpa waktu yang membuat kita lupa diri. Bangun pagi, lihat handphone, lihat orang sukses, kemudian melihat orang bahagia, kita merasa tertinggal. Lalu terburu-buru ikut tren, ikut arus. Kemudian biar kelihatan sama seperti yang lain begitu ya. Ingin cepat kaya, cepat terkenal, dan cepat bahagia. Tapi setelah semua itu, kenapa tetap ada yang kosong dalam hidup kita? Apa yang sebenarnya yang kita cari dalam hidup kita ini? Pertanyaan ini yang dulu juga saya tanyakan ke diri saya sendiri. Bahkan di tengah kebingungan saya mencoba mereplay atau mencoba melihat ke belakang apa yang sebenarnya terjadi. Dari situ saya menemukan sebuah buku tasawuf modern dan saya teringat tentang Buya Hamka. Saya menemukan dengan kepala tiga saya ini nilai-nilai dasar yang Buya Hamka ajarkan 50 tahun yang lalu justru jadi penawaran racun buat masalah kita hari ini. Masalah yang bahkan belum ada di zaman beliau, cancel culture, toxic productivity, sampai kayak krisis identitas generasi muda. Almarhum kakek saya dulu sering bilang dan bahkan bercerita di tengah senda gurau kami ketika berbincang bersama-sama ketika pagi subuh. Beliau menyampaikan manusia modern itu seperti burung yang terbang tinggi tapi lupa cara mendarat. Coba kita terjemahkan itu. Dulu saya belum paham kata-kata yang disampaikan oleh kakek saya itu. Ternyata sekarang saya merasakan itu. Kita semua mengalami itu. Kita punya teknologi yang canggih, tapi mental health kita itu semakin parah. Kita berbisik justice di media sosial, tapi lupa berbuat adil ke tetangga sendiri. Di titik inilah saya kembali ingat dan selalu membayangkan Buya Hamka. Beliau itu seperti orang-orang yang agak berbeda sendiri di zamannya. Di zaman sekarang pun kita masih bisa meniru seperti apa dan bagaimana konsep yang ditanamkan Buya Hamka. Beliau bukan seorang yang bijak saja, bukan tentang seorang yang puitis saja, pujangga saja, tapi banyak nilai-nilai lain yang bukan tentang agama, tapi tentang kehidupan yang beliau buat sendiri dengan cara beliau sendiri dan pengalaman beliau sendiri. Integritas di tengah godaan yang viral saat ini, toleransi di zaman yang makin terpolarisasi, ketenangan jiwa itu yang jauh lebih penting di tengah hiruk pikuk yang sekarang terjadi, hustle culture. Tapi sayangnya itulah yang terjadi ya. Banyak anak muda sekarang menganggap Buya Hamka kuno. Beliau hanya sekedar ulama, buya saja. Padahal nilai-nilai beliau itu sangat universal. Inilah mengapa saya melihat ada yang penting dari Buya Hamka. Saya ingin melihat bagaimana nilai-nilai Buya Hamka itu kita tanamkan dalam pribadi kita. Inilah kenapa saya beri nama Hamka Muda. Dan podcast ini juga bukan bagian dari tempat untuk berkhutbah seperti menyampaikan ceramah di mimbar-mimbar masjid, tidak.
apalagi sebagai tempat untuk menggurui, tidak. Saya juga bukan seorang ustadz ataupun pakar khusus yang memahami tentang kehidupan. Bukan. Saya hanya orang biasa yang merasa kita butuh obrolan serius yang disampaikan dengan santai tanpa judgement. Bayangkan Buya Hamka itu seperti seorang kapten yang pernah memimpin kapal yang besar, dan itu bernama Indonesia. Beliau melewati badai kolonialisme, perpecahan, hingga kemelut politik yang terjadi ketika itu. Sekarang kita sedang menghadapi badai yang berbeda, bukan tentang lagi kolonialisme, perpecahan, ataupun politik. Ada disinformasi, ada individualisme ekstrim, bahkan krisis empati. Itu yang paling penting tuh. Itu anak-anak muda itu lupa tentang itu. Nah, nilai-nilai beliau itu seperti kompas kita. Bukan untuk kita ikut mentah-mentah, tidak. Tapi untuk kita beradaptasi. Misalnya contohnya, Buya Hamka pernah bilang, hidup adalah pelayaran. Nah, kalau ditranslitkan, misalnya itu bagian dari hidup kita ini seperti naik ojek online, kadang nyasar, kadang macet, tapi yang penting sampai tujuan. Dan hati yang tetap utuh. Ini yang penting. Tapi podcast ini juga muncul karena saya percaya generasi muda punya kekuatan untuk merubah narasi. Dialah Greta Thunberg yang menginspirasi gerakan lingkungan yang merubah dunia. Atau kita lihat anak-anak muda di Indonesia saat ini. Contohnya Pandawara Group. Anak-anak muda yang membersihkan sampah dari sungai ke sungai, laut ke laut. Dan itu menjadi gerakan yang luar biasa. Atau dari bidang seni misalnya, Putri Aryani. Dengan keterbatasannya ternyata melampaui dunia. Dengan gerakan-gerakan yang ia lakukan, fokus dan menerapkan nilai-nilai dasar tentang kehidupan anak-anak Indonesia. Ternyata memang anak-anak Indonesia itu berani harus angkat suara lewat seni, teknologi, dan apapun itu. Selama itu baik untuk negara Indonesia ini, untuk diri kita sendiri, terutama juga untuk agama. Buya Hamka adalah bukti. Dulu beliau menggunakan pena itu di penjara. Beliau menulis tanpa ada komputer, tanpa ada laptop. Kemudian beliau berceramah untuk melawan ketidakadilan. Sekarang kita bisa menggunakan podcast melalui media-media sosial, TikTok, Twitter atau X, atau juga melalui Instagram. Toolsnya memang beda, tapi semangatnya sama, berkarya untuk kemanusiaan. Sayangnya memang semangat ini sering terkubur karena kita sibuk membandingkan diri satu sama lain atau terjebak dalam echo chamber media sosial. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan pesan Buya Hamka yang bagi saya itu menjadi selalu pegangan hidup saya. Jangan takut pada gelap, karena bintang-bintang hanya terlihat di malam yang kelam. Jadi mungkin di tengah kegaduhan zaman yang penuh complicated, ini justru bisa menemukan cahaya kita bersama-sama. Jadi tetap semangat teman-teman semuanya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya tentang hal-hal yang mungkin lebih menarik kita bahas bersama-sama dan bisa menjadi patokan kita untuk menjalani kehidupan. Stay muda dan stay berarti. Sampai jumpa.